Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nur Fauzia dari kelas 11 IPSB ingin menjelaskan sedikit tentang APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. APBN juga merupakan suatu daftar pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam upaya mencapai suatu tujuan. APBN ini dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Rancangan APBN ini mencakup perubahan dan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. APBN juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi otoritas untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan agar dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu untuk merencanakan kegiatan pada tahun tertentu, dan apabila rencana belanja sudah ada, maka pemerintah bisa menambah rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman apakah pemerintah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi, yaitu penyediaan barang politik atau public good provision dan rincian penjelasan sumber pendapatan dan distribusi. Fungsi yang kelima adalah fungsi stabilisasi, yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran, supaya sesuai dengan apa yang sudah disahkan. Lalu fungsi yang keenam adalah fungsi distribusi, yaitu untuk menjadi wadah memperbaiki distribusi keuangan. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketujuh adalah fungsi pengorganisasian, yaitu menyeimbangkan berbagai pos agar semua kegiatan terlaksana dengan baik. APBN juga memiliki tujuan. Menurut Kemendikbud, tujuan APBN yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan menurut landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Nah, ada juga sumber-sumber penerimaan. Yang pertama yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan. Terus yang kedua ada pendapatan negara non-pajak, yang ketiga ada hibah. Dan ada juga klasifikasi belanja negara, yaitu belanja negara berdasarkan organisasi, belanja negara berdasarkan fungsi, dan belanja negara berdasarkan jenis. Nah, APBN juga memiliki penyusunannya, yaitu yang pertama, rancangan APBN ini akan disusun oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan analisis dari makroekonomi, lalu akan diajukan kepada DPR, dan DPR akan menentukan apakah rancangan APBN ini layak atau tidak, jadi akan disahkan atau tidak. Jika DPR menyetujuinya, maka rancangan APBN itu akan disahkan. Namun jika rancangan APBN itu tidak disetujui, maka akan digunakan rancangan APBN yang sebelumnya. APBN juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Pengaruh APBN terhadap ekonomi yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan kestabilan keuangan. Yang ketiga menimbulkan investasi masyarakat. Yang keempat adalah memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang kelima adalah memperluas kesempatan kerja. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.